dari pengalaman mungkin hampir 6-7 tahun lah sudah dia ada di BPR. Nah, jadi ternyata kan kenapa saya merasa bersyukur. Bersyukurnya begini. Sebenarnya apa yang kita lakukan, Sari Lopez lakukan itu. Misalnya kepada debitur yang macet nih, kita tawarkan, Sari Lopez yang menawarkan kepada debitur agar kredit macet ini diselesaikan secara musyawarah dengan penyerahan secara sukarela. Itu saya bersyukur kenapa hampir sebagian besar debitur mau. Padahal apa yang saya tawarkan adalah sama dengan yang bank sudah tawarkan. Nah, ini lucunya. Ini saya ingin bercerita. Jadi padahal bank sudah menawarkan ke debitur udah berkali-kali gitu loh. Udah berkali-kali menawarkan mau dikasih uang kompensasi gitu. Malah misalnya contoh 100 juta sudah ditawarkan, oke ayo jual sama-sama. Sudah ditawarkan potongan dendanya dipotong, ditawarkan bunganya dibayar sebagian gitu misalnya kan. Itu sudah berkali-kali ditawarkan oleh pihak bank kepada debitur. Tapi apa yang terjadi? Debitur tetap kekeh dan bahkan dia mengancam, dia melapor polisi, dia gugat gitu. Nah, tapi setelah kami Sari Lopez menerima kuasa dari bank itu dan kami tawarkan hal yang sama terhadap debitur. Kenapa debitur itu sebagian besar menerima? Lalu akhirnya tidak jadi perkara. Akhirnya mau damai, mau menyerahkan gitu. Malah tidak nyampe 100 juta, di bawah 100 pun diterima. Nah, itulah pengalaman menarik yang saya ingin ceritakan. Kami bersyukur karena apa? Karena apa yang kami bicarakan itu kami sebagai pelakunya, kami sebagai pihak yang akan memproses hukum, kami semestinya harus didengar oleh debitur. Kalau tidak didengar, benar kita akan proses. Dan prosesnya itu, lalu saya sudah tunjukkan. Silahkan itu tonton di YouTube Sari Lopez. Misalnya masalah apa? Gugatan. Gimana sidangnya gugatan Sari Lopez? Eksekusi. Bagaimana Sari Lopez melakukan eksekusi? Itu ada rumah besar, itu ada pelinggih di dalamnya itu. Itu sampai ke presiden debiturnya bersurat, sampai ke Kapolri, sampai ke PHDI pusat, semua kemana-mana bersurat. Sampai saya ada yang nelpon gitu. Ini Sari Lopez ini pimpinannya beragama atau tidak? Sampai kok ini Merajan mau dibongkar. Nah, sampai ada wakil rakyat yang bilang bahwa wah ini lawyernya ini nggak menghargai umat Hindu. Sampai ada yang begitu. Coba cek di YouTube. Nah, itu kami coba lalui, kami laksanakan, kerjakan dengan serius. Akhirnya eksekusi berjalan. Malah ada eksekusi rumah itu ternyata gang yang untuk masuk ke rumah itu dulunya kelihatan ada gang. Ternyata itu gang itu bukan milik rumah itu. Waktu akan eksekusi, gang itu ditutup. Nah, sampai debiturnya itu bilang itu ke kami, coba eksekusi dah ini, saya tutup gangnya itu. Orang bukan punya saya, pemilik gang akan nutup gang itu. Silahkan eksekusi. Sampai ditantang begitu. Akhirnya apa?
ya karena ini eksekusi harus berjalan, eksekusi tetap bisa dilakukan. Nah, itulah. Jadi hal-hal yang menurut debitur tidak mungkin akan terjadi, itu sudah saya lakukan dan terjadi. Nah, itu bisa ditonton di YouTube-nya Sari Lupis. Mungkin Bapak Ibu juga untuk membuktikan apa yang saya omongkan, silahkan klik YouTube-nya Sari Lupis. Silahkan lihat di sana sambil ngopi, sambil santai-santai, buat lihat-lihat. Tapi jangan lupa setelah nonton, kasihlah reward. Diklik subscribe atau like atau komen, itu sebagai bentuk partisipasi kita saling sharing.